Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hoki, humor ala kiai. Dalam sejarah nabi-nabi kita banyak mengenal tuh. Ada yang wajibnya yang mungkin yang harus kita kenal ada 25. Ada yang menarik yaitu tentang Nabi Nuh. Bukan hanya Nabi Nuh usianya yang memang panjang, tapi bagaimana konflik dan dinamika dalam kehidupannya. Ada putranya yang memang tidak beriman, ada istrinya juga yang mengkhianatinya. Bagaimana tentang kehidupan Nabi Nuh yang akan menjadi suri toladan untuk kita. Untuk itu kita akan ngobrol dengan Kang Maman. Bagaimana nih Kang tentang sejarah Nabi Nuh dan kehidupannya. Terima kasih Mang Oot. Sahabat Hoki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabihi wa ma'ala amma ba'd. Dalam Al-Quran, Nabi Nuh diceritakan sebagai nabi yang masuk kelompok ulul azmi. Ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kesabaran Nabi Nuh itu terlihat pertama adalah dari tantangan kaumnya. Jadi tiap hari dakwah Nabi Nuh, tetapi kaumnya itu banyak yang menentangnya. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara walam yajid du'ai illa firara. Illa firara. Dakwah berang peting malah pada lari. Tetapi Nabi Nuh sabar karena tugas beliau wa ma' alaina illal balagul mubin. Tetapi yang menarik adalah beda dengan Nabi Muhammad ketika disakiti di Taif, ketika ditolak di mana-mana, Nabi Muhammad memaafkan umatnya. Nah, Nabi Nuh sempat berdoa, ya Allah, jangan biarkan orang-orang kafir itu untuk menetap di bumi. Itu ada doa Neno Marisman dulu, zaman Pilpres itu. Nah, makanya umat Nabi Nuh sedikit dan hancur ketika kecuali yang ikut para Nabi Nuh. Umat Nabi Muhammad banyak karena dakwah Nabi ada dakwah yang merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, memberikan argumen dan tidak sentimen. Nah, kita pun belajar bagaimana yang menentang itu adalah anak dan istrinya. Wah, pokoknya Maot, kalau kita jadi orang sukses, di luar dipuja-puji, dieluk-elukan, tapi datang ke rumah istrinya melawan anaknya terlibat narkoba, down kita, hancur kita. Sakitnya kan ya. Sakitnya tuh di sini, kayak gitu. Tetapi sebaliknya kalau kita gagal di luar, tidak sukses bisnis, ada istri yang membesarkan hati, ada anak yang membahagiakan jiwa, hilang itu masalah, kayak gitu. Nah akhirnya Nabi Nuh diuji oleh Allah, timbullah yang namanya banjir bah terbesar sepanjang sejarah manusia. Naiklah perahu yang tidak masuk, pada udah diajak tuh anaknya. Maka kata Allah, innahu laisa min ahlik. Nuh, lupakan anakmu, lupakan istrimu. Siapapun yang tidak mengikuti tauhid, tidak mengikuti ajaran Allah, maka dia bukan keluargamu. Akhirnya yang selamat hanya mengikuti Safinatun Nuh, Safinatun Najah, perahu keselamatan. Bahteranya Nabi Nuh gitu ya. Ada pertanyaan ini Kang. Pertanyaannya dari Ed Ginfa. Pertanyaannya Kang, tentang Nabi Nuh ini Kang. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah dengan segitu rentang sekitar 1000 tahun ada yang mengatakan, tapi kok pengikutnya cuma sedikit gitu. Ibrah apa yang ada di sana gitu Kang? Hikmah dari sana, dari Nabi Nuh, dari perjalanan Nabi Nuh untuk kita semua Kang? Itu dia, bahwa dalam sebuah perjuangan itu ada kesabaran. Nabi Nuh berdakwah dan hanya menghasilkan beberapa orang itu tidak masalah. Karena yang dilihat oleh Allah itu prosesnya. Yang dilihat oleh Allah itu perjuangannya. Hasilnya innaka la tahdi man ahbabta walakinal yahdi may yasha. Bahwa kita terus berdakwah, tapi jangan heran. Nabi Muhammad punya Abu Lahab yang tidak masuk Islam. Nabi Nuh punya anak, tidak masuk Islam. Ibrahim punya bapak, Azar, tidak masuk Islam. Tetapi kita berjuang untuk terus menegakkan agama Allah, karena genealogi perjuangan para nabi dari Adam diakhiri oleh nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW. Salah satunya ada rantai bernama Nuh alaihissalam. Sahabat Toki, humor ala Kiai, terus berjuang dan bergerak, jangan putus asa. Untuk itu Kang Maman akan memberikan ibroh tentang Nabi Nuh. Mangga Kang. Ya, Mang Oot, terima kasih sahabat Toki, bahwa sekali lagi jangan lelah untuk mencintai anak kita.
berdoalah agar anak kita menjadi anak yang soleh. Iya. Seperti itu. Makanya kalau ada anak kita pulang ngaji, tanya Maut. Iya. Sudah sampai mana ngajinya? Mm-mm. Biasanya anak yang paling kecil yang Iya, masih lucu iya. itu. Ngaji apa nak? Ngaji doa-doa Pak. Boleh nggak Bapak dengar doa mau makan? Iya, iya. Dibacain. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita nanya lagi, apa khasiatnya itu doa mau makan? Dia bilang, Neng, setelah tahu doa ini jadi tidak takut. Kenapa? Karena setiap ada genderuwo, ada kuntilanak mau menggoda langsung Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu genderuwo bilang seumur-umur jadi genderuwo kuntilanak, baru kali ini ada anak kecil mau makan saya. Nah, itulah kebahagiaan di tengah keluarga, keluarga yang beriman, keluarga yang soleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.